Hai, good morning. Nama saya Leslie Dulis. Saya kini bergereja di KKSDA Likas Church, tapi sebenarnya saya belum tukar keanggotaan dari SDA Pekan Keningau Church. Salam perkenalan dari keluarga saya. Memperkenalkan suami saya Josie Albon, anak sulung saya Juels Ace berumur 5 tahun, dan anak kedua saya Lisa Adriela berumur 3 tahun. Terdapat beberapa perenggan di dalam buku Nasihat Penata Layanan yang saya gemari ataupun rasa tersentuh ataupun memberi kesan di dalam hidup, dan saya akan kongsikan pada hari ini. Perenggan yang pertama bertajuk Kecil, Harta Kita Hanya Dipercayakan. Berapa besar atau berapa kecilnya pun harta seseorang, biarlah ia mengingat bahwa hartanya itu hanya dipercayakan kepadanya. Sebab untuk tenaga, masa, talenta, kesempatan, dan harta kekayaannya yang dimilikinya, ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ini adalah tanggung jawab perorangan. Tuhan memberikan kepada kita agar kita menjadi serupa dengan Dia, dermawan, agung, murah hati, dengan jalan memberi kepada orang lain. Mereka yang lupa akan tugas suci mereka, yang hanya berusaha mengumpulkan atau menghabiskan harta untuk memanjakan tabiat kesombongan dan cinta diri, mungkin memperoleh keuntungan dan kesenangan dunia ini, tetapi pada pemandangan Tuhan diukur berdasarkan keadaan kerohanian mereka. Mereka adalah orang yang miskin, malang, celaka, buta, telanjang. Apabila digunakan dengan benar, kekayaan menjadi suatu ikatan emas, kasih di antara manusia dan sesamanya, dan suatu ikatan yang kuat untuk mengikat kasihnya kepada penebusnya. Pemberian Tuhan yang tak terbatas, yaitu anaknya yang dikasihi, mewajibkan manusia mewujudkan perasaan terima kasih dari orang-orang yang menerima anugerahnya. Perenggan kedua bertajuk Kecil, Nasib Masa Depan Dalam Bahaya. Bagaimanakah rumah-rumah dan tanah dapat dibandingkan nilainya dengan keindahan jiwa-jiwa yang telah ditebus oleh Kristus? Oleh bantuanmu, saudara-saudaraku, jiwa-jiwa ini dapat diselamatkan bersamamu ke dalam kerajaan kemuliaan. Tetapi engkau dapat membawa bersamamu sebahagian kecil pun dari hartamu ke sana. Carilah apa yang engkau ingini, simpanlah itu dengan cara sebaik mungkin. Tetapi mungkin perintah akan keluar dari mulut Tuhan, dan dalam beberapa jam saja sebuah api yang bernyala-nyala akan membinasakan harta yang telah ditimbun seumur hidup dan mengubahnya menjadi timbunan abu. Engkau mungkin mengabdikan seluruh talenta dan tenagamu untuk menimbun harta di atas dunia. Tetapi apakah manfaatnya bagimu bila hidupmu berakhir atau bila Yesus datang kedua kalinya? Sebagaimana engkau telah ditinggikan di dunia oleh kehormatan dan kekayaan dunia, sehingga engkau melalaikan kehidupan rohanimu, demikian pula rendahnya engkau akan tenggelam dalam moral di hadapan hakim yang besar itu. Apa untungnya bagi seseorang jika ia mendapat seluruh dunia tetapi kehilangan jiwa? Betapa gembiranya hati mereka yang telah ikut ambil bahagian dalam pekerjaannya, karena mereka diizinkan untuk mengambil bahagian dalam kesukaannya. Seterusnya, perenggan dengan tajuk kecil, Hidup Sesuai dengan Penghasilan. Sangat banyak orang yang tidak begitu melatih diri mereka sehingga mereka dapat mengatur pengeluaran mereka sesuai dengan penghasilan mereka. Mereka tidak belajar menyesuaikan diri mereka dengan keadaan, dan mereka meminjam berulang-ulang dan jatuh dalam hutang, dan akibatnya menjadi kecewa dan putus asa.
Banyak yang tidak mengingat pekerjaan Tuhan dan dengan sembrono menggunakan uang mereka dalam kepelisiran pada hari raya untuk pakaian dan berfoya-foya, dan apabila ada panggilan untuk membantu pekerjaan Tuhan di dalam dan di luar negeri, mereka tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan. Malah dalam perhitungan gaji mereka sudah berhutang. Dengan jalan demikian, mereka merompak Tuhan di dalam persepuluhan dan persembahan melalui pemanjaan diri mereka. Mereka membuka jiwa mereka bagi pencobaan dan jatuh ke dalam tipu daya syaitan. Kita harus berjaga-jaga dan jangan membiarkan diri kita menggunakan uang bagi sesuatu yang tidak perlu dan hanya sekadar untuk pamer sahaja. Jangan kita memanjakan selera makan yang membawa kita untuk mengikuti adat istiadat dunia dan merompak perbendaharian Tuhan. Tajuk kecil, rajin dan hemat di dalam keluarga. Engkau tidak mengadakan usaha yang seharusnya untuk membantu hidup keluargamu. Engkau dapat melakukan pekerjaan jika pekerjaan itu sudah disediakan, tetapi engkau tidak menyiapkan dirimu, mengusahakan dirimu untuk bekerja karena merasa bahwa adalah merupakan satu tugas untuk menggunakan masa dan tenaga kita dengan sebaik-baiknya serta dengan takut akan Tuhan. Engkau sudah berada dalam satu usaha yang pada satu saat dapat memberikan padamu sekaligus satu keuntungan yang besar. Setelah engkau mendapat uang, engkau tidak belajar untuk menghematnya dengan mengingat satu kali kelak apabila uang itu tidak dapat diperoleh dengan mudah, tetapi telah menghabiskan uang itu untuk keperluan-keperluan yang tidak begitu berguna. Jikalau engkau dan istrimu telah mengerti bahwa ada satu tugas yang diberikan Tuhan kepadamu, melawan selera dan keinginanmu serta mengadakan simpanan untuk masa depan, gantinya hidup hanya untuk sekarang saja, kamu kini telah mempunyai simpanan dan keluargamu telah memiliki kesenangan hidup. Engkau mempunyai satu pelajaran yang mana engkau tidak boleh surut dalam belajar. Dari masa yang sedikit, membuat hari yang terpanjang. Rajin dan hemat akan menempatkan keluargamu di dalam suatu keadaan yang jauh lebih menyenangkan. Mereka selalu berhati-hati mengatur pengeluaran mereka sesuai dengan penghasilan mereka. Mereka berusaha menghemat karena mereka merasa adalah tugas mereka untuk menabung agar mereka boleh mempunyai sesuatu untuk diberikan. Perkara yang mendorong saya untuk mula memberikan persembahan secara sistematik ialah apabila saya berhadapan dengan satu situasi di mana saya perlu explain kepada anak tentang kepentingan memberikan persembahan. So pada satu hari Sabat di gereja, apabila tiba saat membuat kutipan persembahan, saya pun membuka dompet dan mula membahagi-bahagikan uang kepada anak-anak. So anak saya yang sulung sudah tahu nilai uang dan pada pertama kali dia memberikan reaksi yang seperti ini. Dia simpan sedikit di poket dia, kemudian dia pegang seringgit saja untuk bagi nanti. So saya pun perasan, saya pun bertanya why. Kemudian dia cakap, this one is for buy something later. I want to buy something later. Dia tunjuk tuh dia, begitu di poket dia. Jadi saya pun cakap, oh no. To buy something later, next time mommy give money, but today all the money for Jesus. Saya cakap begitu. So dia pun tanya lagi why. Banyak kan jawaban Alkitabiah yang saya boleh jawab sepatutnya, tetapi malangnya saya tidak bersedia. So saya terpaksa jawab berdasarkan apa yang saya percaya dan saya yakin, yaitu secara untuk bagi persembahan ialah salah satu cara pendeklah bagi jawaban dengan anak. Cara kita say thank you to Jesus, macam tu, rasa syukur, macam tu. So duit yang mami ada sekarang pun Jesus yang bagi, so why not we give Jesus some, macam tu. Kenapa tidak bagi Yesus hari ini, macam tu. Mami ada duit pun Tuhan yang bagi. Begitulah lebih kurang.
Jadi saya secara pribadi percaya bahwa memberikan persembahan sistematik di gereja, masa itu saya belum bagi persembahan sistematik lagi, tapi saya percaya memberikan persembahan di gereja merupakan satu cara seseorang mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan di atas berkat yang sudah Dia berikan kepadanya. Oke, selain itu persembahan juga dianggap sebagai satu bentuk pengabdian atau penyangkalan diri. Dibilangkan tuh di buku Nasihat Penata Layanan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan lah. Saya pun mengambil peluang itu untuk saya mau mula buat persembahan sistematik. Bila saya reflect diri sendiri dengan apa yang saya jawab kepada anak saya itu Tuhan itu sangat baik. Tuhan sudah sangat baik di dalam kehidupan saya. Segala doa-doa yang saya pohon, Tuhan sudah jawab dengan sangat baik sekali, terbaik untuk saya. Jadi rasa syukur ini saya ingin ekspresikan melalui komitmen memberikan persembahan secara sistematik kepada Tuhan. Itu merupakan pendorong terbesar saya untuk memulakan persembahan sistematik ini, yaitu rasa kesyukuran. Antara perbezaan yang ketara dirasakan apabila mula memberikan persembahan yang sistematik ialah apabila dulu sebelum mula memberikan persembahan yang sistematik, pada setiap pagi Sabat sebelum ke gereja baru mula penik tukar duit besar menjadi kecil-kecil supaya boleh dibahagi-bahagikan kepada anak-anak untuk tujuan kutipan persembahan di gereja nanti. Tetapi sekarang saya rasa tidak boleh buat begitu. Once terima gaji, kita congkak sudah secara sistematik, diasingkan, disimpan untuk tujuan persembahan sistematik nanti. Setiap Sabat kita sudah well prepared begitu. Itu antara perubahan ataupun perbezaan yang ketara lah bagi saya. Seolah-olah kita menabung untuk memberi, macam tuh. Komitmen sebegitu sudah tentu meninggalkan kesan yang sangat positif di dalam diri saya, yaitu tentang beberapa perkara. Contohnya perasaan apabila sudah well prepared untuk memberi, seolah-olah setiap kali gaji disenaraikan lah kan segala bil-bil yang panjang perlu dibayar, tetapi saya belajar untuk letak bil kepada Tuhan yang paling atas. Itu menimbulkan rasa kegembiraan. Saya pun tidak tahu kenapa, kamu alami sendiri, kamu mula sendiri, baru dapat rasakan sendiri. Saya pun tidak dapat ungkapkan. Mungkin sebab saya gembira saya percaya melalui uang yang dikongsikan, itu salah satu cara pelayanan kita. Cuma mungkin bukan dengan cara berkhotbah di gereja ataupun kita tidak dapat melawat rumah ke rumah begitu, tetapi uang itu saya percaya merupakan satu bentuk pelayanan yang besar juga untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Daripada rasa gembira, sudah tentu yang meninggalkan kesan kepada saya secara rohani, di mana saya merasakan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan terjalin. Bukanlah sebelum ini terasa lebih jauh, tetapi apabila suatu perubahan positif yang saya buat untuk diri saya, saya percaya saya diberkati, Tuhan akan memberkati. Hubungan yang erat dengan Tuhan ini meningkatkan keyakinan saya untuk dapat mengambil bahagian di dalam kesukaannya nanti. Dengan itu, saya yakin keputusan memberi persembahan secara sistematik oleh anggota gereja sudah pasti menjadi penyokong terbesar untuk tujuan mendukung misi dan pekerjaan gereja dalam tujuan membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Saya percaya juga bahwa memberikan persembahan secara sistematik merupakan satu cara praktis untuk kita membantu gereja melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan rohani. Saya ingin mengajak kita semua untuk mula dan jangan bertangguh untuk
memberikan persembahan sistematik. Nescaya keputusan memberikan persembahan sistematik ini tidak akan membuatkan kita berkekurangan pun ataupun miskin dari yang sebelumnya. Malah dia membuatkan kita lebih bijaksana dan berhemah dalam penggunaan uang kita, dan secara tidak langsunglah mengajar kita untuk mengamalkan sikap sederhana, mempercukupkan diri dengan apa yang kita adanya. So kita akan lebih tekun dan berusaha tahu membezakan apa yang perlu ataupun tidak, sebab itu yang saya perlu belajar untuk meneruskan komitmen ini. Dan sebab kita tahu adalah kewajiban kita sebenarnya untuk membantu pekerjaan Tuhan dengan dasar kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, dan kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan sentiasa memberkati kita dengan berkelimpahan. Untuk mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya ingin bacakan 2 buah ayat Alkitab untuk kita renungkan bersama, yaitu yang pertama terdapat di dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan ayat kedua terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa lagi. Bye. Thank you.